Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu barik alaih. Baik ibu-ibu bapak-bapak yang baru saja bergabung, kami membahas tentang keadaan yang saat ini terjadi di negara kita dan juga hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Dan surah yang kita kaji kali ini adalah surah Al-Baqarah. Sudah dibahas antara tadi dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Bu, semangat. Pak, semangat. Masya Allah. Jadi kita harus semangat. Karena Allah suka hamba-hambanya yang semangat. Allah nggak suka hamba-hambanya yang rebahan. Yang males-malesan. Allah nggak suka. Makanya selalu Allah menggambarkan dalam Al-Quran adalah hamba-hamba yang selalu aktif. Nah, kita ingin melanjutkan tadi yang Ustadz Taufik sudah bahas tentang ciri yang ketiga. Jadi yang pertama siapa? Muttaqun. Yang kedua orang kafir. Kafirun. Yang ketiga munafikun. Nah, yang munafikun ini dibagi dua. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Taufik. Nah, sekarang Abi Amir kebagian untuk yang perumpamaan. Jadi di zaman Nabi, waktu Al-Quran ini turun, orang-orang munafik itu bekerja dengan kepentingan. Jadi ketika mereka melihat orang Islam kuat, orang Islam pasti menang, nanti akan ada harta rampasan, mereka bergabung sama orang Islam. Kata mereka, aku bersama kalian, aku bersama kalian. Jadi yang penting menguntungkan, mereka menjilat. Inilah musibah terbesar, Bu. Munculnya banyak penjilat-penjilat yang merusak, bermuka dua. Ketika dia ada keuntungan, mendekat. Ketika ternyata nggak ada keuntungan, menjauh. Nah, Allah gambarkan bahwa perumpamaan mereka seperti seorang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dan tiba-tiba terpancar cahaya dari langit. Yaitu kilat. Pas ada kilat, nampak cahaya, betul? Pas ada cahaya, melangkah mereka. Oh gitu. Mirip seperti orang munafik itu. Ketika nampak orang Islam ada keuntungan, melangkah ke depan. Aku bersama kamu. Pas ketika orang Islam tidak ada tanda-tanda kemenangan, mereka enggak, aku males. Aku enggak mau. Allah gambarkan. Kata Allah, Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Perumpamaan mereka seperti seorang yang sedang menyalakan api. Ya. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubassirun. Ketika cahaya datang, Allah padamkan. Ketika mereka bersama orang Islam nampak seperti orang Islam ikut sholat, cahaya iman datang. Setelah itu mereka kembali kepada teman-temannya yang satu kepentingan, yang sama-sama munafik. Mereka ketawa-ketawa, aku hanya olok-olok orang Islam. Allah cabut imannya. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Akhirnya Allah biarkan mereka dalam kegelapan, tidak melihat mana kebenaran. Yang penting pikiran mereka uang, uang, uang. Yang penting mereka harta, harta, harta. Yang penting mereka nafsu, nafsu, nafsu. Yang penting mereka siapa yang bayar aku urus. Yang enggak bayar aku enggak urus. Yang seperti inilah Bu musibah terbesar dalam diri umat ini dan diri bangsa. Nah oleh karena itu Bu, ayo kita jaga kebersihan kita dari rumah-rumah kita.
ayah harus ikhlas kepada ibu mencintainya. Setiap pagi Nabi datang dari masjid langsung mengecup kening istri. Bu, ibu dikecup enggak keningnya setiap pagi? Boro-boro katanya. Boro-boro Ustadz katanya. Ada yang bilang gitu. Iya. Boro-boro Ustadz Boro-boro. katanya. Ditengok juga enggak katanya. Nah, makanya cinta sejati itu bukan hanya sebuah omon-omon. Cinta sejati itu bukan hanya kata I love you. Cinta sejati itulah sebuah kecupan kening yang mengatakan ana uhibbuk fillah. Aku cinta padamu karena Allah. Bu, ingetin ya nanti ya. Setiap pagi ya, bilang ini Nabi loh. Gitu. Nah, ya Pak ya. Siap besok pagi berubah Pak? Masya Allah. Bu, kalau besok pagi Bapak ngecup kening, jangan jangan dipretin lah Bu. Ya. Iya. Bilang Pak, aku sudah ngaji. Di Ainyos gitu ya. Masya Allah. Nah kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan bahwa hati mereka tertutup. Dan di saat yang sama mereka seperti orang bisu, summun. Ya. Mereka seperti orang tuli, summun, bukmun. Mereka seperti orang bisu. Semua pendengarannya sekalipun mereka mendengar, gak mendengar kebenaran. Sekalipun di luar rumah mereka ada orang demo, tidak, gak dengar. Sumun, bukmun, diam semua. Gak ada jawaban. Bukmun, omyun, buta semua. Buta. Gak tahu kebenaran, gak mau melihat bagaimana penderitaan. Kondisi yang begitu sulit itu. Inilah Bu, sulitnya kita mencari solusi ketika ini terjadi di sebuah negeri. Dan ini mengerikan. Nah, kepada siapa rakyat mengatakan, kepada siapa aku berteriak? Nah, dalam kondisi seperti inilah Bu, Allah gambarkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Perumpamaan kedua, Allah menggambarkan bahwa mereka seperti seorang yang berjalan di bawah hujan. Au kasoyibin minas samai. Dan karena hujan itu begitu lebat, maka ada gelap. Fihi dhulumat. Gelap berlapis-lapis. Gelapnya malam, gelapnya hujan, dan gelapnya mendung berlapis-lapis berkumpul di situ. Nah, ayah bunda rahmatullah, pada saat itu nampak petir, warokdun, wabarkun. Ada petir, ada kilat. Mereka ketakutan. Petir, ketakutan. Mereka seperti mendengar petir itu mengancam. Rodun, mereka ketakutan, melihat kilat ketakutan. Ini apa? Nah, ini bahasa perumpamaan dari Allah. Jadi orang-orang munafik itu Bu, ketika mendengar orang baca Quran seperti suara petir. Mereka takut mendengarkan Al-Quran. Ketika mendengar nasihat dari para ulama, jangan korupsi, jangan menipu, jangan bohong. Ketakutan terhadap perkataan para ulama itu seperti suara petir, waradun wabarq. Akhirnya apa? Mereka menutup telinga-telinga mereka dengan tangan-tangan mereka. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Perhatikan, mereka menjadikan jari-jari mereka menutup telinga mereka. Minas sawa'iqi hadarul maut. Takut, jangan-jangan nanti aku mati. Jangan-jangan nanti aku dibunuh. Jangan-jangan nanti aku ketakutan. Minas sawa'iqi hadarul maut. Kata Allah, hehehe, mereka lupa kata Allah. Bahwa di atas kehebatan mereka ada aku. Wallahu muhitum bil kafirin. Aku mengetahui semua di mana harta haram mereka sembunyikan. Aku tahu semua kata Allah. Di mana kebusukan mereka simpan. Aku tahu kata Allah. Di mana kebejatan itu mereka sembunyikan. Semua nampak bagi Allah. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, inilah bunda cara Allah menggambarkan bahwa ternyata sebuah kezaliman terjadi
Karena kurang yakin dengan Allah. Tidak mungkin seorang suami mendolimi seorang istri ketika sang suami takut kepada Allah. Makanya Bu, kalau ada pengajian, ajak suami. Ada ibu-ibu datang, Pak Ustadz, suamiku, Pak Ustadz kasih nasihat. Saya tanya, Bu, suami ibu ngaji di mana? Gak pernah ngaji Pak Ustadz. Waduh gimana aku kasih nasihat? Coba dia ngaji. Nanti di pengajian bisa ketemu ya Bu ya. Nah makanya ibu kalau ingin suami jadi orang baik, ajak mereka ngaji. Siap? Ya. Siap? Semoga Allah berkahi semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Pak. Ngaji. Ngaji. Orang tadi waktu Abi ngomong gitu, Bu, makanya ajak bapaknya ke pengajian. Ada ibu-ibu di sono, no, begini. Laki gue mesti ngomongin nih, bener ya Bu ya? Ya, jadi Pak, kenapa Pak? Ngaji, ya. Oke silakan yang mau nanya, angkat tangannya. Mana, silakan. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Mastika dari Jamaah Masjid Al-Muhazirin. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, munafik itu terlihat soleh, tapi berhati dan berniat buruk. Ya. Persis atau mirip dengan media sosial akhir-akhir ini yang hanya pencitraan saja. Oh, ya. Nah, bagaimana agar iman kita bukan hanya tampilan saja, tapi benar-benar lurus dari dalam hati kita. Masya Allah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ternyata ini yang disebut dengan masalah ikhlas. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita itu kalau ingin jujur harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlasoh yukhlisu, artinya memurnikan. Jadi air murni yang belum ada campurannya disebut al-ma'ul khalis, air murni. Ketika ibu masukkan teh, ibu minum apa namanya? Teh, airnya hilang kan? Jadi tinggal teh. Kalau dimasukin kopi, ibu minum apa? Kopi, nggak bilang minum air kopi kan? Nah, jadi ternyata ibu, sebuah amal sebaik apapun, kalau ada campurannya yang tidak ikhlas itu merusak amal itu sendiri. Boleh jadi ibu bangun malam, nggak ada yang tahu. Ibu wudhu, ibu tahajud, ibu sujud. Selesai assalamualaikum. Ibu ngambil HP. Alhamdulillah aku sudah sholat tahajud. Masya Allah. Kritik share. Kata setan, sudah habis pahalanya. Tuh Bu, makanya Bu hati-hati dengan riya. Jadi sekarang tuh paling banyak rusak sebuah amal karena sosial media. Tapi bukan terlarang Bu, yang penting niat kita. Kalau niat ibu ngajak orang, alhamdulillah. Niat ibu ingin berdakwah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata niat ibu ingin dipuji orang, itulah yang merusak. Nah apa cirinya Pak Ustadz? Cirinya ketika ibu ada orang, tidak ada orang, ibu solehah, itu namanya ikhlas. Tapi ketika ibu ada orang solehah, tidak ada orang bejat, berarti itu pencitraan. Itu aja cirinya. Halo, siap? Siap ikhlas? Ya, semoga Allah berkahi. Jangankan gitu Abi, yang lagi tawaf aja ada yang pakai sambil live. Di depan Ka'bah ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Rabbal baraya.
astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Memohon ampun pada Allah pada saat diingatkan. Baik itu melalui kajian atau mungkin ada orang yang sayang dengan kita mengingatkan khilaf kita. Jangan marah, justru berterima kasih. Langsung introspeksi diri, mengucap astagfirullahaladzim. Baik.